Jadi salah satu yang harus kita yakini, masjid adalah tempat terbaik, benteng terakhir kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Ya. Bahkan dalam sejarah ketika Rasulullah di awal-awal hijrah pun, bahkan ketika beliau masih berada di satu tempat menuju ke Madinah, yang itu merupakan masjid yang pertama dibangun Rasulullah dengan sangat sederhana, tetapi itu menjadikan masjid yang paling makmur kala itu, yaitu Masjid Quba. Kemudian yang kedua, tetap masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin ahatan nadhara ila ahlil masajid fasyarafa anhum." Apabila Allah menghendaki penyakit pada satu kaum, ya, nadhara ila ahlil masjid, maka Allah melihat dari para ahli masjid. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Fasyarafa anhum, lalu Allah menjauhkan penyakit itu dari mereka. Jadi ketika hari ini kan sama-sama kita rasakan, ya, apapun namanya, yang hari ini dinamai dengan virus COVID-19, tetapi itu juga salah satu bagaimana Allah mendatangkan satu penyakit. Maka salah satu juga yang diperintahkan, maka Allah hindarkan atau Allah akan selamatkan ketika orang justru memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, berarti hadis qudsi kalau diawali dengan qala Allah, inni la ahamu bi ahlil ard, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan adab kepada penduduk bumi. Adaban, inni la ahamu bi ahlil ardi adaban. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan adab pada penduduk bumi. Fa idza nadhartu ila umaril buyuti, maka apabila aku melihat orang-orang memakmurkan rumah-rumahku di muka bumi, artinya masjid-masjid Allah, wal mutahabina fi, satu sama lain saling mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, kemudian dia senantiasa saling memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, artinya dia tegakkan untuk sholat tahajud, di mana waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Apa kata Allah? Sarafat anhum, maka kemudian aku akan jauhkan adab itu dari mereka. Yang terakhir, dari Al-Imam Al-Sya'bi, ini bukan hadis, ulama salaf generasi tabi'in rahimahullah ta'ala, ia berkata, kanu idza farahu min syai'in atawul masajid. Mereka para sahabat apabila ketakutan tentang sesuatu maka mereka mendatangi masjid. Kami tidak akan membenturkan hadis ini dengan fatwa yang telah dibuat oleh para ulama atau yang di negara kita yang telah diputuskan lewat majelis ulama. Ya, tentu mereka juga berkumpulnya para ulama yang mendasari sekian fatwa yang muncul, yang mengikuti dan disesuaikan dengan kondisi hari ini. Tetapi yang harus kita pegang, yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa dari sekian banyak riwayat, bahkan kalau kita lihat terjadinya tsunami, terjadinya bencana, hampir semua bangunan luluh lantak, tapi kemudian masjid tetap diselamatkan oleh Allah. Belum lagi peristiwa-peristiwa besar terjadi di masjid, bahkan terjadi perang kecamuk pun masjid adalah merupakan tempat yang orang di dalamnya kemudian diberikan perlindungan. Jadi para jamaah rahimakumullah, salah satu ikhtiar kita yang memang kita tidak menahan diri memegang fatwanya ulama, tidak sholat Jumat dan tidak sholat
berjamaah di masjid, monggo yang punya keyakinan. Tetapi kita harus juga mengembalikan bagaimana salah satu yang Rasulullah tekankan dan Rasulullah ajarkan, agar ketika terjadi suatu keadaan yang di situ renta dengan musibah, maka justru masjidlah yang harus menjadi tempat kita berlindung di situ untuk memperbanyak aktivitas amal-amal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih jam 9. Dan bagaimana pula yang namanya ini kisah ya pada kehidupan atau di masa Fir'aun. Nanti yang punya tafsir ini sebagaimana ibrah saja, biar kita juga punya wawasan bagaimana ketika Allah akan menghadap suatu kaum. Saya bacakan teks dari tafsir ini aja, dari surat Al-A'raf 132 dan 133. Ini adalah berita dari Allah mengenai kesombongan dan keangkuhan dan keingkaran kaum Fir'aun terhadap kebenaran, serta tetap terus-menerus mereka di atas kebatilan dan ucapannya. Jadi ketika Nabi Musa mendakwahkan agama yang hak, kebenaran yang didatangkan oleh Allah, penentang utamanya adalah Fir'aun. Sehingga Allah katakan, Waqalu mahmata ta'tina bihi min ayatin litasrohna biha faman nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Jadi yang dilakukan Musa berbagai macam itu di mata Fir'aun itu adalah dianggap ada sihir. Dan dia dengan kecongkoannya, Fir'aun sudah apapun yang didatangkan Musa, meskipun itu menakjubkan, tetapi dia tidak akan pernah beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Musa. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wat tafadi'a wadama ayati mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Di ayat 133 Allah kemudian menjelaskan, maka kami kirim kepada mereka taufan. Ini salah berbagai macam bentuk azab yang Allah turunkan lewat ketika Fir'aun menentang ajakan dan dakwahnya Nabi Musa. Apa saja yang didatangkan Allah kepada Fir'aun dan pengikutnya? Pertama, Allah datangkan taufan, kemudian belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Saya bacakan bagaimana penjelasan tentang beberapa makhluk yang Allah datangkan sebagai bentuk azab kepada Fir'aun. Allah sebutkan dalam ayat ini, maka kami kirimkan kepada mereka taufan. Dari Ibnu Abbas, taufan itu adalah hujan lebat yang dapat menenggelamkan dan merusak segala macam tanaman dan buah-buahan. Jadi taufan itu diikuti dengan hujan yang lebat, yang dari hujan itu meluluh lantakkan seluruh tanaman dan buah-buahan. Kemudian sedangkan al-jarad, belalang, sudah bisa dikenal dan masyhur, termasuk binatang yang dapat dimakan. Ya. Bahkan di musim-musim tertentu ada daerah yang menjual belalang dalam jumlah besar. Ya, karena memang dan itu adalah salah satu binatang yang dihalalkan untuk dimakan. Sebagaimana ditegaskan dalam as-Sahihain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Ya'fur, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang belalang. Maka ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan kami memakan belalang. Ya, jadi belalang ini sampai hari ini pun dijamin kehalalannya. Sedangkan mengenai al-kumal,
kutu diriwayatkan dari Ibnu Jarir, al-kumal adalah jamak dari mufradnya adalah dalam tunggalnya adalah kumala, yaitu binatang serupa dengan kutu yang memakan unta. Ini penjelasannya jelaskan. Jadi karena banyaknya sampai unta pun menjadi salah satu sasaran yang Allah datangkan dalam adab ini. Nah, ketika Allah mendatangkan dari berbagai macam adab itu, kemudian baru Fir'aun mengatakan, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu dengan perantaraan kenabian yang dikehendaki oleh Allah atas pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan adab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel jadi pengikut bersamamu." Coba, begitu ini hampir kita pun kadang-kadang mengalami seperti itu. Ketika Allah uji dengan berbagai macam ujian yang berat, sandaran kita kemudian kembali kepada Allah. Tapi begitu keinginan kita diselamatkan, keinginan kita diberikan oleh Allah, kemudian kita kembali ingkar, kufur. Sebagaimana Fir'aun seperti itu. Musa pun memanjatkan doa kepada Rabb-Nya, maka Allah Ta'ala menghilangkan penderitaan itu, tetapi mereka tidak menepati janji yang telah mereka sampaikan kepada Musa. Selanjutnya Allah mengirimkan belalang yang memakan semua tanaman, pepohonan, bahkan menurut berita yang dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar, belalang-belalang itu memakan paku-paku pintu terbuat dari besi hingga rumah dan tempat tinggal mereka hancur luluh lantak. Ya, jadi belalang yang namanya bukanlah belalang sebagaimana yang kita bayang bisa makan. Belalang ini adalah bentuknya azab yang Allah datangkan kepada Fir'aun serta kaumnya, sehingga meskipun doirnya kasat matanya belalang, tapi ternyata mereka juga bisa menghabiskan. Bisa dibayangkan, ya, paku dan seluruh pintu-pintu rumah pun akan habis dimakan oleh lalat. Nah, ketika lalu mereka mengatakan seperti yang dahulu pernah mereka katakan, begitu datang adab, kemudian ternyata mereka pun tidak beriman kepada Musa. Maka Musa pun datang lagi kepada Musa dengan janji yang sama, dia akan beriman kepada Musa. Kemudian dia meminta kepada Rabb-Nya untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Namun setelah mereka pun tidak memenuhi janjinya kepada Musa. Kemudian Allah memerintahkan kutu kepada mereka. Disebutkan kepada Muhammad bin Ishaq bin Yasar bahwa Musa diperintahkan pergi ke anak bukit dan memukulnya dengan tongkatnya. Maka ia pun berangkat ke suatu anak bukit yang cukup besar, lalu memukulkan tongkatnya yang dimilikinya hingga kutu-kutu berhamburan menginggapi mereka, sampai kutu-kutu itu memenuhi rumah dan makanan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat tidur dan dengan tenang. Seluruh makanan yang ada pun mereka penuh dengan kutu, ya. Semuanya menjadi hal yang menjijikkan. Sampai yang terakhir adalah berupa darah, ya. Sebelum darah adalah apa? Kodok. Setiap tempat, setiap celah yang mereka berada, maka di situ kemudian banyak kodok, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang, maka pada saat itu kemudian dia datang kepada Musa agar memohonkan kepada Allah hingga dijauhkan dari azab. Dan dia berjanji setelah itu dia akan beriman kepada Musa. Tetapi faktanya dia mengingkari lagi. Maka kemudian, tetapi setelah mereka mendapati apa yang dia katakan, dan akhirnya Allah mengirimkan darah, sehingga semua air kaum Fir'aun itu menjadi darah. Mereka tidak dapat mengambil air dari sumur dan sungai.
mereka tidak menciduk air itu dari bejana melainkan langsung menjadi darah segar. Jadi warahmatullah, kondisi seperti itulah barangkali kalau Allah sudah ingin mengadab dan hanya satu keinginannya, bagaimana nabi yang diutus itu tidak didustakan. Tapi toh sebagaimana di awal ayat tadi itu, meskipun Allah mendatangkan berbagai macam adab seperti itu, sedikit pun itu tidak merubah prinsip dan keyakinan Fir'aun, kecuali mereka setelah akan tenggelam baru dia mengimani beriman kepada Robnya Musa dan Harun, dan itu sudah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka rahimakumullah, suasana yang seperti ini mari kita justru mengokohkan keimanan kita perkuat ya persaudaraan sebagaimana dalam hadis tadi itu, saling mencintai karena Allah dan memperbanyak memohon ampun pada saat waktu sahur, artinya tidak menghabiskan malam kita kecuali kita untuk melakukan sholat